Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan Gema kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami rindu untuk bisa datang kembali ke hadapan-Mu, membawa diri kami, bahkan seluruh kerinduan kami, untuk terus bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Roh Kudus mulai yang terus sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap firman-Mu, dan itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Gema kita hari ini adalah Tuhan yang berperang, yang terambil dari Yeskel pasal yang ke-38 sampai 39. Namun kita hanya akan membacakannya dari Yeskel pasal 38 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, timbulah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan menyerang negeri yang kota-kotanya tak bertembok dan mendatangi orang-orang yang hidup tenang dan tentram. Semua yang tinggal di tempat tak bertembok, tanpa palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah, serta mengencungkan tanganmu terhadap reruntuhan yang sudah dihuni kembali, dan terhadap umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta, serta tinggal di pusat dunia. Bacaan Alkitab hari ini membawa kita pada satu realitas yang sering tidak kita harapkan, yaitu ancaman dan krisis yang datang di tengah masa aman dan damai. Setelah Israel dipulihkan dan hidup mereka tenang, muncul serangan dari Gog di tanah Magog. Banyak penafsir memahami, Gog bukan sebagai tokoh historis tertentu, melainkan simbol kuasa dunia yang menentang Allah dan umatnya. Inilah gambaran tentang musuh besar terakhir, yaitu simbol dari segala bentuk kejahatan, kesombongan, dan kekerasan yang mencoba menghancurkan umat Allah. Dalam terang seluruh Alkitab, terutama bagian paralelnya di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Bagian ini menunjukkan bahwa umat Allah akan menghadapi konflik sampai akhir zaman. Jadi, bagian ini menyatakan bahwa iman Kristen tidak menjanjikan hidup tanpa pergumulan, tetapi menghadirkan pengharapan bahwa Allah tetap memegang kendali. Dalam penglihatan ini, Gog tampil sebagai musuh dari utara yang besar, kuat dan menakutkan, arah yang sering menjadi simbol bahaya dan ancaman dalam Alkitab. Namun Allah sendiri berkata bahwa Ia akan melawan dan menarik Gog beserta seluruh tentaranya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berdaulat penuh atas sejarah, bahkan kejahatan pun tidak bisa melampaui batas yang Tuhan izinkan. Gog, lambang kuasa jahat yang bangkit melawan Allah dan umatnya, ada di bawah kendali Allah. Hal ini memberi penghiburan yang dalam bahwa hidup kita dalam segala pergumulannya tidak pernah lepas dari tangan Allah. Oleh karena itu, sebesar apapun ancaman yang kita hadapi, hidup umat Tuhan tetap berada dalam perlindungan Allah. Lebih jauh, kemenangan di pasal ini sepenuhnya adalah karya Allah. Gog datang dengan kekuatan dan pasukan besar. Namun, Tuhan sendiri turun tangan melalui gempa bumi, hujan lebat, api, dan kekacauan di tengah pasukan Gog. Israel bukan pahlawan dalam peperangan ini, melainkan Allah sendiri yang berperang bagi umatnya. Ialah yang menjadi pembela dan pejuang bagi umatnya. Hal ini menegaskan bahwa keselamatan dan kemenangan umat Allah tidak pernah bersumber dari kekuatan manusia, melainkan dari karya Allah semata. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk setia dan bersandar kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Setelah Gog dikalahkan, Allah memulihkan kembali kehormatan Israel. Bangsa-bangsa yang dulu meremehkan mereka, akhirnya melihat bahwa Tuhan benar-benar menjaga umatnya. Allah mengangkat kembali umatnya
sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Ketika dunia tampak semakin jahat, ingatlah bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali. Kepada siapa Anda bersandar ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau ketidakpastian? Bagaimana pengharapan akan kemenangan akhir Allah memberi Anda kekuatan untuk tetap setia hari ini? Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami, yang telah meneguhkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk kami bisa terus bersandar hanya kepada Tuhan dan bukannya pada diri kami sendiri. Dan kiranya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami, persoalan kami, tekanan, atau bahkan ketidakpastian di dalam kehidupan kami saat ini, kami bisa terus memiliki hati yang setia dan hanya bersandar penuh hanya kepada Tuhan, sehingga kami bisa terus menjalani kehidupan kami saat ini bersama-sama dengan-Mu. Inilah doa kami dan kerinduan kami Tuhan, kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami dan menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.